Shalom. Shalom. Haleluya. Semua bersuka cita hari ini. Yang bersuka, saya mau dengar sorak-sorainya dong. Yuk berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang paling dahsyat. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Woo! Katakan woo! Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Hari ini saya mau ajak jemaat Tuhan tempat ini. Yuk, mari kita mau memuji Tuhan dengan penuh sorak-sorai. Kita mau bersinar bagi Tuhan, amin. Semuanya mau bersinar bagi Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan pada hari ini. Saya undang kita tutup mata, kita mau satukan hati kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kalau kami semua boleh ada di tempat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Karena ada rencana-Mu yang sudah Kau persiapkan bagi setiap kami. Ada pesan-Mu Tuhan yang ingin Kau sampaikan bagi setiap kami Tuhan. Oleh karena itu pada hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, kami mau memberikan hati kami, kami mau membuka hati kami Tuhan, untuk menerima urapan-Mu Tuhan, menerima jamahan-Mu Tuhan Yesus, menerima roh-Mu Tuhan Yesus. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengurapi setiap kami satu persatu Tuhan. Biar kami boleh mengalami Engkau Tuhan, kami boleh mengalami hadirat-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Dan inilah Tuhan hidup kami Tuhan, kami mau persembahkan hanya untuk-Mu Tuhan. Kekuatan kami Tuhan, semua yang kami bisa lakukan Tuhan, suara kami Tuhan, kami mau berikan hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu Tuhan Yesus. Biarlah hidup kami Tuhan jadi kesukaan-Mu Tuhan Yesus. Jadi hidup kami Tuhan jadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Kau sudah hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berani memulai ibadah kami Tuhan. Kau berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga sampai pada akhirnya Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan Yesus. Kami siap memuji menyembah Engkau. Dan mari semua jemaat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Engkau, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya.
pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati kami Tuhan, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Inilah hidup kami Tuhan, adalah penyembahan bagimu Yesus. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Kata ku tahu hidupku Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami Tuhan Yesus, segenap hidupku bersembah. Ku tahu Tuhan hidupku, ku tahu adalah penyembahan bagimu Tuhan. Penyembahan, Kau ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Takkan ku dalam kemuliaan-Mu. Mari dengan ini katakan, kami tahu hidup kami berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Mari jemaat Tuhan dengan lebih sungguh katakan, ku tahu Tuhan, ku tahu. Kau yang ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu, ku tahu Tuhan hidupku berharga. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari jemaat Tuhan yang lebih sungguh katakan, ku tahu Tuhan Yesus,
ku tahu. Yes, Jesus. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Inilah hidup kami, berharga di mata-Mu Tuhan, dan kami percaya itu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Oh, ku tahu Tuhan, ku tahu, yes, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidup kami berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku bersama. Mari semuanya menyembah Tuhan, menyembah. Oh, inilah hidup kami Tuhan, adalah penyembahan bagi-Mu. Inilah hidup kami Tuhan, kami mau serahkan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Oh, sekiara barala 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 barala. Yes. Inilah hidup kami Tuhan, kami memberikan hanya bagi-Mu Tuhan. Biar hidup kami menjadi kesukaan-Mu. Sekiara barala 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 barala. Sekiara barala 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 barala. Sekiara barala 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 barala. Mari terus menyembah Tuhan. Yang hidupnya siap dipakai Tuhan terus menyembah. Yang hidupnya siap bersinar bagi Tuhan terus menyembah. Sekiara barala 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 barala. Oh, sekiara barala 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 barala. Yang hidupnya siap menuai terus menyembah Tuhan. Sekiara barala 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 barala. Yes, inilah hidup kami Tuhan, kami mau berikan hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau menjadi kesukaan-Mu Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu untuk terus Kau pakai menjangkau jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Sekiara barala 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 barala. Kami mau melayani Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Kami mau terus menyenangkan hati-Mu. Sekiara barala 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 barala. Haleluya. Inilah komitmen kami Tuhan hari ini Tuhan. Kami mau hidup kami terus Engkau pakai menjadi alat-Mu, menjadi kesukaan-Mu Tuhan, yang Kau terus pakai lebih dahsyat lagi Tuhan Yesus. Oh, sekiara barala 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 barala. Haleluya, haleluya. Oh, sekiara barala 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 barala. Sekiara barala 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 barala. Sekiara barala 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 barala. Sekiara barala 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 barala. Oh, terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan, terus menyembah Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu, naikkan pujian-Mu bagi Tuhan, naikkan penyembahan-Mu bagi Tuhan. Sekiara barala barala barala. Yes. Yang hidupnya siap dipakai Tuhan terus menyembah Tuhan.
yang mau menuai jiwa terus menyembah Tuhan. Sekiara laba. Yes. Jesus. Kami mau menjadi alat-Mu Tuhan. Sekiara laba. Oh, inilah kerinduan kami, inilah kerinduan kami. Inilah kerinduan kami, Tuhan Yesus. Kami mau bersinar bagi-Mu Tuhan. Kami mau menjadi alat-Mu Tuhan. Menuai jiwa-jiwa di penuaian yang terbesar dan yang terakhir Tuhan. Kami mau menuai jiwa-jiwa. Kami mau menuai jiwa-jiwa. Sekiara labara. Kami mau bersinar bagi-Mu Tuhan. Oh Jesus, biar hanya Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau lah yang kami tinggikan Tuhan. So here I bow to lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow. Come on. To lift You high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. So here I bow. So here I bow to lift You high. Be glorified in all things, for all my life I am yours, forever. I am yours, Jesus. I am yours. When I am yours, I am yours forever. Oh, berikan sorak-sorai yang paling dahsyat, yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, anugerah-Mu begitu besar bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, kami ada semua karena Engkau Tuhan Yesus. Karena ada Roh-Mu yang menuntun setiap kami, sehingga kami boleh ada sampai pada titik ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami gak mau jauh-jauh sama Engkau Tuhan. Kami mau terus ikut Engkau Tuhan Yesus. Bahkan kami mau mengiring-Mu Tuhan Yesus. Dan yang kami mau dimanapun Engkau berada, kami ada Tuhan Yesus. Kami mau terus dekat dengan Engkau Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami mau berkomitmen Tuhan Yesus. Kami mau berikan hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Kau berikan hidup kami untuk menyenangkan-Mu, melayani Engkau Tuhan. Pakai hidup kami lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Dan jadikan kami hamba-Mu yang setia Tuhan Yesus. Jadikan kami hamba-Mu yang setia. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada Tuhan. Bukan karena kuat kami Tuhan Yesus, bukan karena ku, namun kami percaya semua karena Roh-Mu Tuhan. Oleh karena Tuhan, inilah hati kami Tuhan. Ku bawa hatiku, penyembahan kami, biar kami semakin berkurang Tuhan. Ku semakin dan Engkau semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama. Sukan hatiku, ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring-Mu Tuhan, ngiring Yesus. Saya persilakan kepada hambanya. Kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Engkau segalanya dalam kehidupan kami. Kami gak ada apa-apanya, tapi bersamamu kami bisa lakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami.
bersyukur punya Allah seperti Engkau. Roh Kudus bekerja pagi hari ini. Sembuhkan yang sakit, berikan jalan keluar bagi mereka yang sedang cari jalan keluar. Bukakan pintu yang pintunya sedang tertutup. Dan kami tahu Allah bekerja dalam kehidupan kami, mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Roh Kudus, silakan bekerja. Kami siap dengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan Amin. Amin. Shalom. 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 Haleluya. Sebelum duduk jabat tangan 2-3 orang katakan Allahku dahsyat. Allah kita dahsyat. Allah kita dahsyat. Haleluya. Silakan duduk, jemaat Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu di tempat kerjaan saya, karena saya orang pendidik, ada seorang anak muda remaja lagi ngobrol-ngobrol gitu ya. Lalu saya tanya, ya, supaya saya nggak salah. Saya tanya, kamu gereja mana? Gitu ya. Dia bilang, saya gereja di sini, tetapi dia tidak berhenti dari gereja di sini, tapi dilanjutkan. Tapi sebentar lagi pindah gereja. Kalau gembala dengar itu tuh kupingnya langsung panas gitu ya. Teman-teman para pemimpin di sini gitu kan, tiba-tiba saya gereja di sini di A, tetapi sebentar lagi saya pindah gereja gitu. Aduh, terus saya tanya sama dia, kenapa kamu pindah gereja? Ini generasi ya, generasi baru. Dia bilang karena kurang seru. Wah, kalau kurang seru sebagai gembala, pemimpin langsung muter gitu ya. Karena saya padan generasi, kurang seru. Saya tanya lagi, kurang seru apanya? Kurang seru. Di gereja saya yang lama, musiknya gak keren. Aduh, gitu ya. Lightingnya kurang bagus pencahayaannya. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dalam pikiran saya? Lalu saya bicara soal budgeting. Musik keren. Lalu ada apa? Lightningnya, pencahayaannya keren gitu ya. Saya langsung aduh Tuhan. Lalu saya bilang, nggak ada yang lain, nggak ada. Di sana seru, bagus, rame. Lalu saya mulai kasih tahu, tapi kan gereja ngomong itu, tapi seru. Di gereja yang saya nggak seru, gitu. Sepi, musiknya nggak keren, pencahayaannya nggak keren. Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu bahwa pelayanan generasi adalah pelayanan yang makan biaya. Sering keluarnya daripada masuknya. Ketika saya memutuskan untuk pelayanan generasi, seorang gembala duduk di meja bareng-bareng. Ketika saya bilang, kok pastor saya mau merintis jemaat tapi anak muda. Dia bilang, aduh Steve, kenapa? Pengeluaranmu lebih besar daripada pemasukanmu. Dia bilang kuat-kuat ya bro. Saya bilang iya saya tahu. Saya pelayanan generasi dari tahun 1999. Ya, komunitas. Dan memang seperti itu. Tetapi generasi yang dulu-dulu, generasi zamannya Pastor Lina itu ya. Saya di bawahnya beliau dikit gitu kan. Lalu generasi teman-teman yang ada di sini itu berbeda dengan generasi sekarang. Yang ngerti katakan oh ya. Ngerti ya? Ya. Generasi saya disuruh pulang, malas pulang. Generasi di sini disuruh keluar, malas keluar. Kenapa? Karena semuanya ada di dalam satu gadget. Ini orang Kristen. Lalu di tempat saya ada office boy. Jadi saya suka duduk di luar, suka ngobrol. Tiba-tiba perempuan ini, office boy, umurnya masih generasi ya 20-an. Dia ngomong soal Timur Tengah. Lalu dia buka, dikit lagi kiamat. Itu kata yang luar biasa untuk memulai diskusi tentang Yesus. Oh ya, kiamat tahu dari mana? Saya bilang, karena di kitab suci saya bilang begitu. Kalau negara ini dan negara ini berdamai akan terjadi kiamat. Oh ya, saya tanya sama dia, kalau kiamat siapa yang akan turun? Pernah baca enggak? Pernah. Ya. Siapa yang akan turun gitu ya. Namanya ini, wah. Kamu tahu nama yang satu itu sudah diganti di Republik Indonesia menjadi Yesus Kristus. Oh iya sudah tahu gitu. Ya.
Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 2 orang, yang satu remaja Kristen, yang satu ya bisa katakan anak muda, pemudi yang belum percaya Yesus. Ketika saya menghadapi yang satu, saya berpikir bagaimana supaya mereka mengenal Yesus, tidak hanya bicara soal fasilitas gereja. Setuju? Kalah kita. Kalah saya kalau begitu ya. Ya, waduh, selesai sudah. Ya, kalau dia pakai LED yang seukuran dari ujung ke ujung, kalah kita. Ya. Kalau musiknya, soundnya keren, kalah kita. Saya langsung ngomong, gimana Kastodia? Sedangkan dia bicara soal kalau mati yakin kamu masuk surga? Enggak yakin. Gitu ya. Tetapi yang satu lagi ketika saya ngomong soal Kristus, saya kasih tahu siapa yang akan datang, bagaimana Kristus ajaib, saya kesaksian tentang kehidupan saya, bagaimana saya disembuhkan oleh sakit penyakit, dan itu kerjaan saya tiap hari. Jadi kalau dia duduk, saya mulai dengan kata-kata pembukaan. Kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang penting bagaimana kita memuridkan generasi yang percaya, katakan amin. Itu tema khotbah saya pada pagi hari ini, memuridkan generasi. Yang menjadi pertanyaan adalah, bicara soal memuridkan generasi, kenapa penting? Kenapa penting? Kenapa generasi ini penting? Ada Phoebe, ada Abigail, kemarin kami nongkrong, saya nggak ngerti. Ya, kenapa tiba-tiba bisa nongkrong, karena mentor kami sudah lanjut usianya. Ya. Lalu ketika mentor kami sudah lanjut usia, tiba-tiba teman-teman yang dulu di mentor, yang sudah melakukan penjangkauan langsung mikir, siapa yang akan meneruskan mantelnya mereka? Langsung kumpul. Ya. Jadi kalau kumpul sudah ngomong apa yang sedang kamu lakukan, ya. Apa yang sedang Tuhan kerjakan. Ya. Hari-hari ini berpikir keras bagaimana memenangkan generasi. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa generasi ini penting? Saya akan bagi tentang 2 hal menurut firman Tuhan. Kejadian 17 ayat yang ke-7, Bapak Ibu bisa buka Alkitabnya, bisa baca langsung, dikatakan demikian. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dengan Abraham ini ya, serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kenapa generasi penting? Bapak Ibu saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah selalu melihat next generation. Bagaimana ketika dia bicara soal kepada Abraham, saya nggak cuma pikir tentang kamu, tentang keturunanmu berikutnya. Karena bicara soal keturunan berikutnya, maka akan lihat satu bangsa berikutnya. Bagaimana keluarga ini bisa meneruskan perjanjian yang Tuhan kasih sama dia. Bapak Ibu kan kasih warisan kan, anak-anak, benar? Warisan karakter, warisan uang bisa habis, inflasi turun naik gitu. Tapi ada warisan lebih penting kata firman Tuhan. Aku akan jadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Ini perjanjian luar biasa. Bersyukurlah teman-teman yang hari ada di sini, teman-teman anak muda yang hari di sini. Kenapa? Karena Allah ibumu, Allah orang tuamu sekarang jadi Allah engkau. Karena ketika Allah katakan, aku akan jadi Allahmu dan jadi keturunanmu. Dan dia gak terputus sampai jadi Allahnya kita sendiri. Allah Abraham sendiri, enggak. Dia mau Allah jadi Allah keturunan. Allah generasi berikutnya. Kenapa? Karena kalau generasi berikutnya mengenal Tuhan, maka nama Tuhan akan selalu dipuji, disembah. Itu kepentingan Tuhan di muka bumi ini. Itu kenapa Allah selalu bicara soal keturunan demi keturunan. Ada kalau di Alkitab bicara soal silsilah. Silsilah itu satu kitab ya. Ya. Kalau di Israel itu silsilah satu kitab. Jadi belajar silsilah. Kalau Bapak Ibu baca silsilah Adam dan Hawa, lalu kisah tafsirat bahwa ketika Adam dari Allah ke Adam, tapi ketika masuk generasi berikutnya dikatakan Enos adalah keturunan dari gambar rupa Adam, bukan gambar rupa Allah. Jadi orang tua hari ini akan menjadi gambar rupa dari Allah kepada anak. Ini menarik. Yang berikutnya,
Apa kata data? Ini Kabupaten Tangerang, bukan nasional. Ya. Ini Kabupaten Tangerang. Saya mau kasih bocoran Bapak Ibu sekalian. Jumlah penduduk paling banyak di Kabupaten Tangerang ada di 3 kecamatan. Ya. Salah satu kecamatan adalah Kecamatan Kelapa II. Daerah sini. 3 kecamatan dengan penduduk paling banyak. Dan kalau dibicara soal piramide ekspansi nih ya, yang artinya generasi yang lebih senior sekarang tinggal sedikit. Ini daerah kabupaten. Tapi yang terjadi adalah generasi mudanya lebih banyak. Kalau kita mau lihat sejelas aja, Bapak bisa melihat bahwa anak umur 10, 14, ada 200.000, 19, 24 kita bisa total hampir sampai 2 juta lebih, 1 juta lebih, 2 juta. Ya. Ini baru 35, 39. Sekolah Kristen, sekolah swasta di Gading Serpong ada 7. Gereja di Gading Serpong gak bisa dihitung. Fotokopinya Kelapa Gading. Ya, benar. Sekolah ini belum universitas. Ya, ini Jogjanya ini ya. Jogjanya Banten benar kan ya? Sekolah banyak. Di mana ada remaja, di mana ada pemuda, di situ ada clubbing. Setuju? Nah, benar ya? Benar dong? Benar. Kenapa? Karena anak muda suka have fun, maka disiapkan have fun. Maka kalau lihat jam Jumat malam, Sabtu malam, kalau Minggu pergi pagi ya di sini, itu baru ada orang-orang yang baru pulang dari ibadah mereka. Jadi bisa bayangkan apa yang terjadi generasi berikutnya. Negara Korea Selatan, negara yang zaman saya, waduh. Kita selalu berpusat pada Korea Selatan. Waduh, kegerakan rohaninya luar biasa. Komunitasnya luar biasa. Hari-hari ini 40% dari penduduk Korea Selatan menyatakan tidak peduli dengan agama. Mengapa? Karena tidak terjadi pemuridan. Dan ini jadi PR bersama. Jadi PR bersama, mengapa generasi ini sangat penting. Selanjutnya, bagaimana caranya? Kita buka dalam Ulangan pasal yang ke-6, lanjut. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Ketika bicara soal Ulangan pasal yang ke-6, lalu dimulai dengan kata ayat yang keempat, dengarlah hai orang Israel, Syama Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Ya. Satu perintah yang harus dilakukan oleh orang Israel. Tetapi yang paling menarik adalah ketika dia bicara soal ayat yang kelima, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Lalu di ayat yang keenam, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada generasi berikutnya. Oke. Sekali lagi ya. Sudah lewat semuanya. Lalu dia ngomong tentang Syama Israel. Ini penting, orang Israel harus lakukan Syama Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Engkau harus tahu. Tetapi ketika saya baca ini kata keluar, haruslah engkau mengajarkan berulang kepada generasi berikutnya. Penting generasi berikutnya. Apa yang dilakukan? Pertama saya akan bagi 2 hal yang ada boldnya di situ. Yang pertama bicara soal mengajarkan berulang-ulang. Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Kita semua di sini masih muda ya. Masa cuma ibunya doang yang bilang amin, anak yang enggak. Kenapa? Karena ketika bicara didikan itu bukan dari orang luar. Alkitab jelas katakan hanya orang tua yang boleh mukul. Setuju? Dididik. Kenapa? Karena ketika dididik maka masa tuanya ia tidak akan menyimpang pada jalan itu. Nah itu kan kata mengajar berulang-ulang dalam Syama ini dipertajam.
Kalimat pertajam adalah bagaimana dia memfokuskan supaya diajar berulang-ulang. Kenapa kita tahu 1 tambah 1 sama dengan 2? Karena diajarin berulang-ulang. Papa. Papa. Tiba-tiba dia salah manggil gitu kan ya. Ya, papa. Bukan mama, papanya gak mau kalah. Papa, mama, gak mau, jangan mama, mamanya dibiarin dulu, dipojokin aja. Papa, diajarkan berulang-ulang. Pegang, papa. Jalan, papa. Diajarkan, ditajemin. Saya anak ngeliat, oh iya, papa saya. Nah, kata mempertajam ada 2 yang saya bagikan bicara soal Rasul Paulus. Next. Mempertajam. Mengikut Yesus. Generasi kita, saya dan Anda, itu ada 2 jenis pengenalan kata Rasul Paulus. Saya ini kena banget sama saya. Yang pertama Filipi 3 ayat yang ke-8, kata pengenalan saya bold di situ, malah segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan itu bicara soal pengenalan berdasarkan data dan informasi. Jadi begini, Rasul Paulus bilang begini, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena informasi dan data akan Kristus Yesus gitu. Kalau kalimat bahasa Indonesianya. Jadi bisa bayangkan kalau dia, Rasul Paulus gini, saya kenal datanya, informasi tentang Yesus aja saya bangganya minta ampun. Ini pengenalan pertama yang diajarkan. Ketika ada generasi yang ketika dia ketemu Yesus, ketika dengar kesaksian Bapak Ibu, firman Tuhan katakan demikian ya, oleh darah anak domba, oleh, iya, itu jangan dipotong. Soal jadi saksi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Yang kedua Filipi 3 ayat ke-10, Paulus bilang begini, enggak hanya ngomongin soal data, informasi, tetapi yang kuhendaki. Ketika dia merasa untung, bangga, ketika dia tahu informasi tentang Kristus, lalu dia katakan, tapi yang kuhendaki adalah mengenal intim dengan dia sampai dapat kuasa kebangkitan persekutuan dalam penderitaannya. Jadi mempertajam bukan cuma kasih informasi tentang Kristus, tetapi sampai generasi ini mengenal secara intim dengan Kristus. Saya mentor satu gereja dulu yang saya pimpin di situ, anak mudanya, dia tanya, kok anak muda sekarang kalau diajak nyembah pusing? Saya bilang jangan kan anak muda, yang senior aja pusing diajak nyembah. Gak ngerti, orang nyembah dia diem aja. Saya bilang sama mereka, kamu keliru kalau kamu ajak penyembahan di ibadah umum. Ajak penyembahan itu di komunitas kecil. Jadi ketika teman-teman sini ada di komsel, nyembahlah Tuhan di sana. Karena ketika nyembah di tempat umum itu bingung kita. Dia nyanyi apa gitu ya. Apalagi nyanyi baru kan. Tadi lagu-lagu baru kan. Ya lagu baru bingung. Ya saya kasih kunci rahasia bagaimana lagu yang kita tidak ketahui. Anda jangan dengar nadanya. Baca ayatnya. Itu kan kalimat firman Tuhan tuh ya tadi ya. Ya kan, baca, renungkan. Karena ketika itu terjadi itu jadi rema dalam kehidupan kita. Rasul Paulus menarik, dia katakan saya gak mau kamu cuma sekedar kenal, dapat informasi tentang Yesus. Tapi kamu gak intim dengan dia. Generasi ini sama. Generasi ini lebih mengenal informasi tentang orang tuanya daripada intim dengan orang tuanya. Saya nggak tahu beberapa bulan yang lalu, mungkin belum diadakan penelitian gitu ya, tetapi ini menarik jadi heboh di Indonesia. Dikatakan Indonesia adalah bangsa fatherless keempat di dunia. Indonesia adalah negara fatherless keempat di dunia. Jadi rame tuh Twitter, berita. Mereka ini belum diuji. Belum ada penelitiannya. Ya. Tapi ini menjadi apa? Menjadi warning buat kita. Bisa bayangkan? Saya selalu punya prinsip tiga pilar dalam pemuridan, dalam penginjilan. Yaitu pilar keluarga,
pilar edukasi, dan yang terakhir pilar gereja. Ketika anak muda generasi ini bete di rumah, tempat berikutnya adalah dunia pendidikan kalau mereka masih di dunia pendidikan, benar? Ya. Berapa lama? Dari jam 7 sampai jam 4 sore. Di situ dia. Ketemu teman-temannya. Semakin sekolahnya besar, semakin kampusnya besar, semakin perhatiannya kurang. Saya sedang bawa Bapak Ibu ke dalam next generasi. Melihat dengan 10-20 tahun ke depan. Ketika anak sekarang melihat tidak ada bapak di rumah, dia ke sekolah, guru seharusnya jadi wali murid, pengganti orang tua, dia nggak ngelihat bapak di rumah, di sekolah. Karena dia orang Kristen harus ke gereja. Ketika ke gereja, dia nggak ketemu bapak di gereja. Dia kemana? Dia cari yang lain. Kalau gerejanya ada komsel, dia masih bisa datang ke komsel. Dia akan cari siapa nih yang menjadi panutan untuk jadi orang tua saya. Ketika di rumahnya nggak ketemu Kristus, datang ke kampus, ke sekolah yang gitu gede, nggak ketemu Kristus. Di gereja, saudara-saudara saya iman nggak ada Kristus dalam kehidupannya. Kan di gereja kita cuma berapa jam kan? Berapa? 2 jam paling lama. Itu pun udah pegel kepala kita. Udah ngantuk-ngantuk. Di rumah 24 jam, wah dikurangin 16 jam sekian. Lainnya tidur. Di sekolah 8 jam. Ketemu dengan teman-teman. Kalau ada anak yang nakal saya tanya, bapaknya pendeta bukan? Gitu ya. Bapaknya pendeta bukan? Ya. Jadi kalau ada pendeta yang datang sama saya nanya, Steve, anak gue gimana? Gitu ya, tolong bantu. Ya, bapaknya rajin pelayanan, anaknya berantakan di rumah. Aduh. Lalu dia datang ke gereja, dapat datang ke gereja bapaknya gitu ya, orang tuanya. Dia katanya, aduh bapak gue di rumah sama di gereja, munafik gitu. Ah selesai sudah. Itu ada anak yang dipegang sama istri saya tuh sekarang. Ada orang tua bilang, aduh ini anak dibawa ke gereja, semua berdiri dia duduk aja main handphone. Duduk main handphone. Saya bawa 2 anak muda paling pintar. Waktu itu ke Sentul. Yang bicara semuanya, aduh kalau disebutin pendetanya pasti tekatan. Oh keren banget pendetanya. Ini 2 anak ketika pendeta-pendeta terkenal, sampai gembala pembina ngobrol di depan. Gitu ya. Sharing, ini anak cuma angkat kaki, dia main handphone di Sentul. Saya tanya sama, Tuhan kurang Roh Kudus kan mereka? Tapi tiba-tiba ada satu anak muda, pemudi, yang dibawa ke konferensi itu, khusus buat berdiri di sana. Dia berdiri, umurnya cuma 5-4 tahun. Gitu ya, Rumah Faye. Rumah Faye, pendiri Rumah Faye. Anaknya Menkom Maritim, cucunya Menkom Maritim. Dia ngomong di situ. Ini 2 anak, handphonenya taruh. Dia tanya, siapa itu? Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Saya bilang itu pendeta terkenal tadi, mereka diam-diam aja. Ini 2 anak, ini satu anak cuma ngomong 10 menit di depan, dia ngomong teng bagaimana generasi jadi berkat bagi Indonesia. Ini 2 anak paling pintar di sekolah saya, diam dia, handphonenya ditaruh. Saya bilang itu pendeta yang keren-keren ngomong sampai 1 jam dia main handphone. Lalu saya mikir jangan-jangan kami sudah keburu ketuaan. Nanti generasi berikutnya adalah generasinya Abisov yang harus berdiri ngomong kebenaran. Kalau kita yang ngomong, aduh, gak kuat. Teman-teman Bapak Ibu, anak-anak Bapak Ibu kan lebih dengar. Ya, ketika orang tua gak didengar, dia dengar siapa? Temannya. Bayangkan kalau temannya bukan orang-orang percaya Yesus. Keuntungan, nah saya buka rahasia di sini. Keuntungan gereja yang tidak mega church adalah kenalnya gampang. Setuju?
Kalau mega church, Anda nggak tahu siapa yang duduk sebelah kanan Anda. Ya. Halo gitu ya. Lu siapa, gua siapa gitu kan ya. Benar? Ya. Tapi ini kenal sudah. Orang kenal maka sayang. Ketika hilang yang biasa duduk, dia kemana kemarin? Kok kita kan punya tempat duduk favorit toh di sini. Ya, ngerti maksud saya? Ngerti kan ya? Ada yang duduk di situ, pasti di situ melulu tuh. Ya, sampai Tuhan Yesus datang mungkin di situ terus. Ada yang tengah, ada di situ terus. Bisa bayangkan kalau orang yang duduk samping kita yang udah kenal tiba-tiba nggak datang. Emang terjadi? Kok ada yang kosong gitu ya? Ya, si Bambang kemana ini? Gitu. Ya, si Bambang kemana? Coba kalau mega church, ini keuntungan dari kita. Lu mau duduk siapa kayak di situ? Lu mau ngapain di situ? Mau jungkir balik? Gua nggak peduli. Kenapa? Ya gua nggak kenal. Ketika kita ada di tempat di sini, itu yang menarik. Adalah engkau kenal, generasi ini kenal, dia tahu, maka dia punya teman-teman yang akan bawa kepada Kristus. Lalu yang kedua melatih, membicarakan. Pengertiannya ini ngomongin soal, yang tadi kan mengajarkan berulang dan membicarakannya. Bicara soal lead the way atau mengatur, ya, mementoring, coaching. Tuhan Yesus menarik nih Lukas 13. Dia ngomong sama murid-muridnya, kamu yang harus beri makan. Ini dua ciri yang berbeda, ciri yang menarik antara penonton dan murid. Orang yang datang ke gereja yang bukan murid, itu suka dikasih makan. Tapi kalau teman-teman yang sudah jadi murid, teman-teman diperintahkan untuk kasih makan, beri makan. Beri makan gimana? Jadi asyir langsung shalom. Gimana kabarmu? Ya, saya dulu di gereja K daerah. Ya, saya orang timur. Orang timur salaman aja cipika-cipiki. Ya kan? Ya. Lalu istri saya waktu gereja yang awal situ banyak suku Belia. Dan saya nggak tahu budayanya mereka. Karena saya dari timur, ketika ada orang yang baru datang dari daerah ke Jakarta, respon dong, orang Kristen kan ramah ya. Shalom, apa kabar bro? Besok gak ke gereja lagi. Salahkah saya gitu? Saya tanya sama pemimpin. Bapak, apa salah? Steve, yang suku di sini tidak boleh terlalu ramah. Oh begitu maksudnya. Ya pantas mereka cabut. Jadi ketika ada jemaat, shalom. Ya, gak boleh cipiki langsung, wah apa kabar bro? Nggak boleh. Langsung. Kenapa budayanya? Yesus ajar pada para murid kasih mereka makan. Bukan Yesus yang kasih makan. Tuhan Yesus kasih bekal, kasih mereka makan. Pak Gembala, Ibu Gembala, perintahkan Anda. Dan saya juga untuk kasih. Dilatih. Dilet. Nanti kalau ada keliru, nanti yang keliru nih begini. Salah seperti ini. Sehingga kita tahu itu, maka kita ngerti dengan jelas apa yang menjadi panggilan kita. Bukankah gereja ada 5 jawatan? Saya percaya teman-teman punya jawatan masing-masing. Ya, ketika ada pujian saya bilang, wah ini keren banget. Ya, ini pujiannya soal misi. Ya, permisi gitu ya. Soal generasi. Saya kemarin duduk dulu saya ketika sekolah Alkitab, tiba-tiba Departemen Agama, Bimas Kristen kasih saya kartu penginjil. Wah bangga banget. Dapat kartu penginjil, saya baca tugas dan kewajibannya. Ya, wilayah cakupan, Jakarta dan sekitarnya. Wih di Bimas Kristen Jakarta, bangga saya. Nama depan saya jadi EV. Suatu waktu saya naik motor sama teman saya. Kan EV kan, penginjil kan, keren banget. Wah penginjil. Ya, dulu GB masih ada EV dulu ya. Belum sebelum EV-nya dimusnahkan gitu kan. Penginjil bangga. Waduh, jadi penginjil. Tiba-tiba setelah beberapa bulan, 3 bulan teman saya naik motor sama saya bilang, "Bro, kalau motor yang nggak jalan namanya motor apa? Motor mati," saya bilang. Kalau motor yang tidak berfungsi, motor apa? Motor rusak. Kalau penginjil yang nggak nginjil, penginjil apa? Penginjil rusak. Lebih baik kalau kita nggak nginjil, hancurkan saja itu kartu penginjil. Oh ya juga lah. Ya. Jadi gimana? Ya sudah,
jemput gue ya. Jadi kerjaan kami adalah tiap pagi jam 1, 2, 3 pagi teman saya pergi dari Bekasi, dari Sunter ke Tangerang jemput saya dengan tas gede isinya Alkitab Gideon. Pergi ke kota. Duduk. Mau percaya Yesus enggak? Ini saya baca. Sampai suatu ketika ada seorang nenek tua, ketika dia mau dikejar Satpol PP, itu barang-barangnya diambil. Ketika barang-barangnya diambil, Satpol PP tarik dia punya baju untuk ngambil dari tangannya. Dia bilang, nenek ini bilang gini sama kita, lu boleh ambil barang-barang saya, cuma yang satu ini gak boleh ambil. Saya bilang, Nek, apa yang kamu pegang? Alkitab Gideon, perjanjian baru, yang kecil itu, yang kami kasih. Saya bilang, wah gila banget, Tuhan keren banget, dahsyat banget. Bisa bayangkan, ya, dilatih. Kemarin kami kumpul, ini mengadakan pertemuan berikutnya. Kumpul untuk ngelihat lagi. Jangan-jangan di hari-hari ini ada anak-anak muda yang punya hati menjadi berkat buat teman-temannya. Jangan-jangan di antara teman-teman Bapak Ibu sekalian, ada kawan-kawan yang sudah nunggu di kantor. Dia orang Kristen gitu, hidupnya berubah, gue mau ngomong tapi takut. Kita juga tahu ya, ini anak punya masalah, saya mau ngomong juga takut. Gitu. Jangan pernah takut. Mengapa? Karena Roh Kudus yang pimpin kita. Karena kan Roh Kudus kasih kuasa untuk kamu menjadi saksi, dikasih keberanian. Ya. Itu sebabnya saya tidak suka berdebat soal firman Tuhan. Saya sukanya berdiskusi. Ya, kalau diskusi enak. Oh iya, kalau di Kristen begini Pak. Oh iya juga ya. Kan saya sudah dengar Bapak. Bapak udah diskusi tentang saya, tentang agama Bapak. Saatnya saya diskusi tentang agama saya. Saya kasih tahu apa itu Kristen. Siapa Tuhan saya. Diskusi. Melatih. Ini terakhir. Kenapa generasi ini penting? Lanjut, next. Memuridkan generasi berarti kita semua mempersiapkan keluarga, mempersiapkan gereja, dan persiapkan bangsa. 2045, 35, kita sini sudah selesai sudah. Jadi bisa bayangkan kalau kita yang umur 50, lalu kita lihat anak kita, lalu ngomong, Dad, jadi sakit, apa? Boleh gak aku doain? Itu lebih berharga daripada kita kasih duit, meskipun duit penting. Setuju? Apalagi anak-anak baru kecil, mamanya, Hatsi, mama kenapa? Bilang, aku doain ya, tumpang tangan. Aduh, itu emaknya dapat begitu, dia cerita tuh sama keluarga, anak gua kemarin doain gua, benar? Waduh, difoto kalau bisa. Saya punya teman-teman anak-anak muda yang baru married punya anak, paling senang adalah ketika anaknya angkat tangan di gereja. Wih, di foto disebar di apa? Di story. Kalau di anak perempuan karena dia penari, ketika pegang tamborin, anak udah begini-begini, demen banget. Ih, kok anak gua udah pegang tamborin. Bapaknya pemusik, tiba-tiba anak udah pegang drum. Belum ngapa-ngapain tuh. Bapaknya udah, aduh puji Tuhan, anak gue udah melayani Tuhan pegang drum. Padahal belum. Artinya apa? Artinya ada hal yang luar biasa. Yang dalam pemikiran kita, para orang-orang generasi kita. Bahwa anak generasi berikutnya itu lebih penting dapat Tuhan. Amin. Ada orang yang kaya. Kaya banget, uangnya gak berseri. Dia pernah pergi ke Dubai hanya untuk belanja tas yang sel. Aduh, sel aja mah ke Dubai. Beli sel ke Dubai. Dia bilang begini, mau kasih perusahaannya kasih ke dia, anak gue kayak begitu. Tuhan tolong, Steve tolong, kalau bisa ya diajak pelayanan lagi, bener ya. Kata Yosua adalah aku dan seisi rumahku melayani Tuhan. Itu keindahan luar biasa. Ya. Ada orang tuh katakan, aduh tolong anakku. Punya duit banyak tapi gak berhasil nolong. Bayangin kalau orang tua gak mampu dia kasih ke sekolah. Sekolah gak mampu dia kasih ke gereja. Kita di sini. Ketika kita sehati ada teman-teman yang mungkin datang ke sini butuh Tuhan. Anda dan saya tugasnya. Jangan suruh dia keluar tanpa dia masuk komsel. Ya, disengkat, serut masuk komsel gitu kan ya. Iklannya gitu kan sekarang ya, serut masuk komsel.
Supaya apa? Karena supaya bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Bukan cuma datang ke gereja, oke, gua tahu informasi, Yesus dahsyat, Yesus penyembuh. Ketika dia kenal Tuhan, dibimbing sama Bapa dan Ibu rohani. Ketika Anda di komsel Anda jadi Bapa dan Ibu rohani. Bisa bayangin, dia kenal Tuhan secara pribadi dan dia bisa merasakan mujizatnya Tuhan di situ. Sehingga dia ngomong, Tuhan itu luar biasa loh, kata orang. Oh enggak, Tuhan itu luar biasa loh, karena saya sudah mengalami. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Puji Tuhan. Kita angkat lagu tadi, bro. Mengikut Yesus. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah lama jadi Kristen ya. Mungkin samping jadi lama jadi Kristen, jadi karatan semua kita di sini. Jadi butuh dihancur-hancurin karatannya. Kalau hari-hari ini mungkin kita udah gak intim dengan Tuhan. Kita gak ada dekat sama Tuhan. Pelayanan di sini hanya sekedar pelayanan, tapi gak intim dengan Tuhan. Dalam ketika engkau gak bekerja, engkau gak intim dengan Tuhan. Engkau gak nanya Tuhan bisnis gue gimana Tuhan, engkau gak intim dengan Tuhan. Tapi Yesus baik. Yesus ajar kita untuk dekat lagi sama dia. Aku berdoa Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama tersebut setiap orang tua di tempat ini, supaya Allah bukan cuma jadi Allah dalam kehidupan mereka. Karena perjanjian-Mu katakan kepada Abraham, aku akan jadi Allah-Mu dan Allah keturunan-Mu. Aku berdoa hari ini Tuhan, kami pegang janji Allah. Karena hati-Mu bukan cuma kepada kami, tapi kepada generasi-generasi berikutnya. Aku berdoa Tuhan supaya kami punya hati-Mu. Sehingga ketika kami bangun, tidur, berjalan, kami kasih tahu hati-Mu kepada anak-anak berikutnya. Kepada generasi berikutnya. Kami tidak akan ragu tumpang tangan kepada mereka. Dan kami katakan engkau jadi anak luar biasa karena Yesus sayang. Aku berdoa Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat setiap orang tua jasmani yang Kau kasih sama kami. Karena kami berhasil dapat perjanjian itu. Kami juga bersyukur buat orang tua rohani. Buat Bapak Gembala, Pastor Nathan, Pastor Lina. Jadi orang tua rohani yang akan mendidik, mewariskan karakter rohani. Mewariskan yang terbaik yang mereka punya. Karena Engkau telah memberkati mereka. Dan itu perjanjian akan dilakukan turun-temurun. Hari ini Tuhan, ajar kami lebih lagi mengenal-Mu. Terima kasih Roh Kudus, jangan pernah berhenti. Kundara, mari buka tangan kita. Kendara pasyakara. Teman-teman yang sudah bisa berbahasa, masih berbahasa roh bersama. Kendara tapa pasyakadara tata kadala dara tata pasyakadara dara. Kediri dara dara tata kada pasyakadara dara 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 tata ke hati misi mengadang kehidupanmu. Kedala dada dada papa pasyakadara. Kedara dada dada papa pasyakadara dada. Perjanjian turun-temurun terjadi dalam nama Yesus. Kedarata-rata papa pasyakadara. Generasi demi generasi kedarata pasyakadara papa pasyakadara. Hodara ya dada papa pasyakadara pasyakadara. Kiadala ya dada kadara pasyakadara. Kidarata pasyakadara bo kadala ya pasyakadara. Terima kasih. Dengan iman kami akan lihat Tuhan, setiap anak-anak yang ada di tempat ini 20 tahun, 10 tahun, 30 tahun kemudian mereka akan jadi pewaris negeri ini. Mereka akan jadi pakai Tuhan dengan dahsyat. Mereka akan dipakai Tuhan dengan dahsyat dalam bidang masing-masing di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Aku berdoa ya Allah, biar mata dari orang tua terbuka untuk melihat visi ke depan tentang mereka Tuhan. Karena rancangan-Mu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, tapi memberikan masa depan yang penuh harapan. Dan masa depan yang penuh harapan itu ada di generasi berikutnya. Jangan berhenti di antara kami Roh Kudus. Tetap bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
kasih Tuhan untuk hari yang indah ini Tuhan. Kami percaya, kami juga menopang doa. Boleh kami arahkan tangan kami semuanya ke arah Pastor Steve dan Ibu Maya. Kami berdoa untuk setiap pelayanannya. Kami berdoa untuk setiap apa yang Tuhan berikan, mandat Tuhan yang sudah berikan untuk beliau melayani anak-anak muda. Kami berdoa, kami mau menopang mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kau kuatkan hatinya, Kau teguhkan hatinya, Kau berikan hikmat marifat daripada Engkau Tuhan, supaya mereka boleh melayani lebih lagi seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ladang pelayanan yang Kau berikan, ladang pelayanan yang sesuai Tuhan. Dan kami juga berdoa Engkau berikan kemampuan untuk Pastor Steve, untuk Maya, mereka boleh expand, mereka boleh menjangkau lebih lagi anak-anak muda Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau juga berkati, mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Terima kasih Bapa. Dan sekarang kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kami mau mengangkat kedua tangan kami Tuhan, untuk menerima berkat dari Engkau Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan setiap dari kita, anak-anak Tuhan, kita yang percaya dan mau menerima berkat-berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang.